Oke, sekarang kita lihat di soal nomor 46. Di soal nomor 46, what is the maximum number of 1/1 foot pieces of wire that can be cut from a wire that is 24 feet long? Jadi artinya gini teman-teman semua. Wire itu apa sih? Kabel ya, 24. Jadi ada panjang kabel, panjangnya 24 nih, 24 feet. Dipotong-potong, jadi segini panjangnya 1/4, 1/4. Segini panjangnya 1/4. Yang ditanya adalah maksimumnya berapa banyak yang bisa dipakai gitu. Artinya sebenarnya tinggal kita apain? Tinggal kita, kalau ini 24 kita bikin jadi 2, 2, 2, 2, berarti tinggal dibagi kan, 24 bagi 2 kan, dapatnya berapa gitu. Nah kalau ini 1/4, 1/4, 1/4, ya berarti tinggal 24 dibagi dengan 1/4. 1/4. Atau berarti sama dengan 24 dibagi 1/4 itu berarti dibagi dengan 5/4. Saya langsung aja. Dibagi dengan 5/4 berarti itu sama dengan dikali 4/5. Berarti ini sama dengan biasanya ya. Kalau saya ngitungnya gini jadi teman-teman semua. Biar gampang. 24 itu saya kalikan dengan 4/5 itu. Kalau saya lagi nggak bawa kalkulator gitu, saya kalinya sama 8/10. Nah, gini lebih gampang ngitungnya. Jadi tinggal kita ngitung 24 kali 8. Itu pun 24 kali 8-nya saya nggak ngitung langsung biasanya. Saya ngitungnya 20 kali 4, 20 kali 4, atau gini, 20 tambah 4 kali 8 gitu. Nah, berarti 20 kali 8-nya sendiri 320 ditambahkan dengan 8 kali 4, 32. 8 kali 20 kok 320? 8 kali 20 adalah 160 ya. 8 kali 20 160 tambah 32 dibagi dengan 10. Jadi 192/10 berarti 19,2. Artinya apa? Berarti ada 19 apa istilahnya? 19 potongan gitu. Ini kalau diurutin berarti nanti 1/4 ini ada 19. Nah masih ada sisanya. Tapi sisanya ini udah nggak bisa dibuat 1/4 lagi. Berarti jawabannya berapa? Maksimumnya ya berarti 19 gitu ya. Nah seperti itu. Jadi ini bukan pembulatan ya teman-teman. Sekalipun nanti hasilnya 19,9, juga jawabannya tetap 19. Bukan dibulatin jadi 20 gitu. Kenapa? Karena berarti si 0,9-nya itu kan nggak nyampe ke 1/4-nya itu lagi. Maka berarti tetap jawabannya 19. Jadi ini bukan pembulatan. Bukan 19,2 dibulatkan ke 19, bukan. Tapi karena memang kita mau ngambil maksimum dari kabel yang mungkin gitu. Jadi jangan berpikir bahwa ini adalah pembulatan. Gitu ya. 47, the expression above is approximately equals to. Nah, kalau kayak gini berarti ini tentu kita nggak ngitung langsung ya. Kalau ngitung langsung susah banget itu. 0,998 dikuadratin butuh effort. Berarti karena di sini approximately itu artinya perkiraannya kira-kira berapa deh gitu. Berarti si 61,24 ini kita bikin aja jadi 60 biar gampang. 0,998 ini kan paling dekatnya ke 1 ya, 1 kuadrat per akar 403. Yang paling dekat itu adalah akar 400 gitu. Sehingga berarti jadinya berapa? Ya udah berarti jadinya 60 kali 1 per akar 420. 60/20 berarti jadinya 3. Selesai. Ini kenapa 1? Ya karena 1 kuadrat itu 1 ya. Nah gitu. Jadi jawabannya adalah B. Oke lanjut nomor 48. Oke 48 ada di atas. Kita coba cek. If the number of 17/24 setengah 3/8 3/4 sama 9/16 were ordered. Ordered itu artinya diurutkan ya. Diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. From greatest to least, the middle number of the resulting sequence will be. Oke, jadi gini triknya teman-teman semua. Biasanya yang saya lakukan kalau kita lagi bikin kayak gini, saya mulai dulu dari setengah. Jadi si setengah ini saya taruh dulu nih di sini setengah. Cari siapa-siapa aja yang lebih dari setengah. Siapa-siapa aja yang kurang dari setengah. Yang lebih dari setengah itu adalah, yang lebih dari setengah itu adalah
Nih, 17/24. Cara ngitungnya gimana sih lebih dari setengah kurang dari setengah? Kalau di sini 12/24, 12/24 itu kan setengah banget tuh. Kalau 12/24 setengah banget. Kalau 17/24 berarti lebih dari setengah dong. Berarti si 17/24 lebih dari setengah. Terus berikutnya ada lagi 3/8. Nah, kalau 3/8, 3/8 itu 3/8 itu lebih kecil apa lebih besar dari setengah? Lebih kecil karena 4/8 itu sama dengan setengah, berarti 3/8. 4/8 itu setengah, berarti 3/8 ya lebih kecil dari setengah. Berarti 3/8 ada di sebelah sini karena diurutkannya dari besar ke kecil. Lalu berikutnya ada lagi 3/4. 3/4 itu lebih besar dari setengah karena 2/4 yang sama dengan setengah. 3/4 berarti lebih dari setengah. Nah, satu lagi 9/16 itu lebih kecil apa lebih besar dari setengah? 9/16 juga lebih besar dari setengah. Kenapa? Karena 8/16 sama dengan setengah. 9/16 berarti lebih besar dari setengah. Nah, tapi intinya gini ya. Ini kita cuma mengurutkan ini lebih dari setengah. Yang ini kurang dari setengah. Artinya adalah belum terurut nih yang berada di sebelah kiri ini 17/24, 3/4 sama 9/16 belum terurut. Tapi untuk setengah dan 3/8-nya kebetulan sudah terurut. Nah, berarti untuk mencari middle-nya, kita tinggal mencari yang terkecil dari 3 ini. Yang terkecil dari 3 ini otomatis dia jadi middle kan? Caranya gimana? Ya kita buat jadi per 48 aja semuanya. Jadi kita buat semuanya jadi per 48. Kita buat semuanya jadi per 48. Ini jadi per 48. Kenapa dipilihnya 48? Karena KPK di antara mereka bertiga adalah 48. Saya tidak mengulang cara mencari KPK. Intinya cari aja deh. Yang mana yang kelipatan 24, kelipatan 4, sama kelipatan 16 yang sama ketemu di satu tempat. Yang paling kecilnya itu adalah 48 ya. Dari 24... dari 24 ke 48 itu dikalikan dengan 2. Berarti dari 17 ke 48, dari 17 ke temennya, itu berarti dikali 2, berarti jadinya 34 gitu ya. 17 dikalikan dengan 2, itu adalah 34. Oke, lalu berikutnya dari 4 ke 48. Nah, dari 4 ke 48 itu dikali dengan 12. Berarti dari 3 ini juga dikali 12 sehingga dapatnya 36. Dan terakhir, berikutnya yang 16 nih. Kita pakai warna apa lagi ya? Abu-abu deh, mudah-mudahan kelihatan. Dari 16 ke 48 dikali 3. Berarti 9-nya dikali 3 jadinya 27. Dari sini yang kita cari tadi in the middle. Middle itu berarti yang paling kecil di antara 3 ini. Karena yang paling kecil di antara 3 inilah yang akan posisinya berada di tengah. Dan kebetulan yang paling kecil adalah 27/48. Atau itu berarti 9/16. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kalian mau 5-5-nya langsung diurutin bisa juga. Cuma kalau saya biasanya saya urutin dulu mana yang lebih dari setengah, kurang dari setengah. Dari situ baru diurutin lagi. Biasanya sedikit memudahkan saya. Gitu ya. Nah, seperti itu. Sekarang nomor 49. Last year, if 97% of the revenue of a company came from domestic source, and the remaining revenue totaling $450,000 came from foreign source, what is the total company revenue? Oke, jadi kita ngeliatnya gini langsung ya. 97% revenue dari domestik, pokoknya dari pendapatan domestik itu 97%. Remaining itu berarti sisanya totalnya $450. Berarti kalau pendapatan yang dari dalam negerinya 97% dan sisanya, maka berarti kita bisa tahu bahwa sisanya itu pasti adalah 3%. 3% dari total revenue. Gitu aja, 3% dari total revenue sisanya. Nah, 3% dari revenue inilah, saya tulisnya 3% dari R aja ya. 3% inilah yang sama dengan $450.000. Yang ditanya total revenue-nya. Berarti sebenarnya caranya gimana? Ya simpel, tinggal kita bagi 3% di kedua ruas. Di sebelah kiri dibagi 3%, di sebelah kanan dibagi 3%.
Maka berarti kita bisa dapat kalau revenue-nya sama dengan 450.000 dibagi dengan 3%. Dibagi dengan 3% itu berarti dibagi dengan 3/100 atau dikalikan dengan 100 per 3. Maka 45 dengan 3 jadinya 15. Udah nih kita tinggal ngitung 15 dengan angka nolnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba kita itemin. 15 juta. Berarti jawabannya adalah D ya. Oke, satu lagi nomor 50. Sebelum kita menyelesaikan video kita kali ini cukup mudah. 2 plus 2 akar 6 sangat mudah, bahkan sebenarnya kita tinggal lihat ada, sebenarnya ini tuh bisa ditulis 2 kali 1. Atau gini saya nulisnya, 2 kali 1. 2 kali 1. Kenapa satunya nggak rata? 2 kali 1 ditambahkan dengan 2 kali akar 6. 2 kali akar 6 per yang di bawahnya adalah 2 juga kan? Artinya gini, kalau 2-nya kita keluarkan, berarti kalau 2-nya dikeluarkan, berarti yang ada di dalam adalah 1 plus akar 6 per yang berada di bawahnya adalah 2. Maka berarti kita bisa dapatkan hasil akhirnya adalah 1 plus akar 6. Maka jawaban yang tepat adalah C. Gitu ya. Itu soal nomor 50. Kita akan ketemu lagi nanti di soal nomor 51 sampai 55 di video setelah ini. Dadah.